Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Heldayanti dari kelas 7A dengan NPM 213510631. Di sini saya akan menjelaskan yang sudah saya simak di YouTube sebelumnya tentang aggregation di MongoDB. Nah, pertama itu adanya aggregation proses, ada dokumen 1, 2, 3 sampai dokumen 20. Terus kita bisa membuat new dokumen yang dimana itu berfungsi untuk mewakili berbagai sumber informasi, data, atau stimulasi yang dapat memicu atau memperkuat perilaku agresif. Match and group itu memungkinkan kategori yang menghasilkan suatu tindakan. Untuk new dokumen itu memiliki berbagai interpretasi yang dimana mungkin merujuk pada faktor genetik atau biologis yang berperan dalam perilaku agresif. Terus adanya aggregate yang dimana ini fungsinya yang pertama ada DB collection aggregates, itu untuk melakukan agresi dalam banyak database. Seperti DB itu database di mana tempat kita menyimpan. Collection itu spesifik koleksi yang akan diproses. Ada aggregate seperti state 1 dan sampai state n, itu fungsinya untuk menerima satu array yang tahap-tahapannya yang akan dilakukan seperti elemen dan array. Terus ada aggregation stage. Di sini itu fungsinya itu untuk mengumpulkan data awal yang akan diproses, ya dimana itu bisa seperti dokumen, yang dimana outputnya itu adalah dokumen 1 atau dokumen L. Jadi dia itu akan menghasilkan data awal yang terpisah, jadi yang telah dikombinasikan dan disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas dan informatif. Terus adanya aggregation stack operator. Di sini ada match. Match group itu dia digunakan untuk menyaring dokumen yang memenuhi kriteria tertentu. Terus ada HGT20 yang dimana itu tentang nilai dari umur, itu umurnya 20. Untuk grup ID itu fungsinya yang dimana grup itu untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan nilai field tertentu. Age ini hasil kelompok dokumen dengan usia yang sama. Sedangkan sort atau count min 1 yang dimana untuk mengurutkan dokumen berdasarkan nilai field tertentu, yang dimana call itu secara descending yang lebih terbesar dan terkecil. Terus selanjutnya ada aggregation expression, yang dimana di sini ada group age, group ID, company, location, country, group name, total, sum, and price, yang dimana age group itu berfungsi untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan field age atau umur. Company, location, country, yang dimana itu mengelompokkan dokumen berdasarkan negara yang di dalam objek yaitu adanya lokasi. Terus match, yang dimana match ini seperti adanya city, age, gender, gendernya female, dimana fungsi dari match city itu untuk menyaring dokumen yang dimana filenya itu bernamakan city, yaitu New York, dan juga sama age itu fieldnya age. Match n itu menyaring dokumen di mana nilai field gendernya adalah female dan nilai field age lebih besar dari 25. Terus ada juga group, yang dimana group ini fungsinya yang pertama yaitu ID age yang mengelompokkan dokumen berdasarkan nilai age. Terus adanya group ID age gender mengelompokkan dokumen berdasarkan nilai age dan gender. Terus adanya di bagian sini itu fungsinya untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan kota dan menghitung total penjualan di setiap kota. Terus adanya match and group, yang dimana di bagian match ini kita bisa akan menyaring semua dokumen atau baris data dalam koleksi person, dimana nilai field favorite fruit adalah banana. Artinya orang-orang banyak yang menyukai pisang. Sedangkan di bagian grup itu
Disaring tab ini mengelompokkan berdasarkan age dan warna mata. Jadi di bagian ID-nya itu ada age dan eye color. Selanjutnya itu ada group and match, yang dimana di bagian group itu dokumen akan dikelompokkan berdasarkan kombinasi usia atau warna mata. Setiap kelompok akan memiliki ID yang terdiri dari pasangan age dan eye color tersebut. Terus di bagian match, match ini mengelompokkan yang menyaringkan dihasilkan sebelumnya, seperti nilai umur atau usia dalam ID yang lebih besar dari 30. Artinya yang berisi orang-orang yang berusia 30 tahun yang dipertahankan, atau seperti 31, itu seperti contohnya. Terus ada count, yang dimana itu fungsinya untuk melakukan analisis yang lebih kompleks yang mendapatkan insight yang berharga dari data yang kita miliki. Itu bagian dari account. Dari di sini country, yang dimana country-nya itu berjumlahkan 4, bisa kita lihat di sini di example-nya. Terus different document, yang dimana itu bagian DB person aggregate count totalnya ada 0,21 second. Itu fungsinya itu untuk menggunakan metode agresi dengan operator count untuk menghitung jumlah dokumen dalam koleksi person fight count, menggunakan metode count yang lebih tradisional untuk menghitung jumlah dokumen. Selanjutnya ada sort. Jadi sort ini yang pertama adanya age 1 and country 1, terus sort score minus 1, yang dimana itu digunakan dalam pipeline agresi bersama dengan operator lain seperti match, group, dan project. Jadi itu sangat digunakan seperti sort. Ini juga menggunakan age dan country, yang dimana itu bagian age itu secara ascending, sedangkan bagian country itu usia, nama, maka diurutkan berdasarkan nilai country secara ascending yang berdasarkan urutan dari abjad. Terus adanya group and sort, yang dimana di bagian DB person aggregate itu menunjukkan ke koleksi table yang bernama person. Aggregate itu sebuah pipet line yang serangkaian tahap untuk memproses data. Terus bagian favorite mengelompokkan dokumen berdasarkan nama buah. Terus dia memiliki ID yang mengurutkan seperti secara ascending dari A sampai Z. Terus adanya project, yang dimana project ini yang pertama itu adalah group favorite, yang dimana di sini ada project di bagian sort ID, seperti ada file 1, file 2, dimana ada project, ada company title, ada ID, ada eye color, ada name. Jadi itu akan diurutkan sesuai seperti no age atau sesuai dari umurnya. Selanjutnya ada juga limit, match, and group, yang dimana ini operator limit yang berfungsi seperti pagination, yaitu membatasi jumlah dokumen yang akan ditampilkan seperti berguna ketika ingin mengambil sebagian data. Jadi untuk mengambil seluruh data seperti limitnya itu 100, dia hanya bisa menampilkan data hanya 100. Selanjutnya ada N-wide atau N-wide, yang dimana pertama itu ada dokumen dengan teks first, second, third, inputnya N-wide, outputnya di bagian dokumen 1 itu ada first, dokumen 2 itu second, dan dokumen 3 itu ada third, yang dimana itu akan untuk memisahkan elemen dan membuat dokumen baru. Akan dibuat sebuah dokumen baru yang berisi elemen tersebut sebagai nilai dari field yang sebelumnya merupakan array. Selanjutnya ada unwide and project, yang dimana unwide ini operator yang untuk membuka atau memisahkan elemen dalam sebuah array. Jadi bagian teks itu nama file yang berisi array yang digunakan. Jadi elemen dalam array teks akan menjadi sebuah dokumen baru dengan file teks yang berisi elemen seperti unwide ini. Terus ada gender, yang pertama itu name pertama, jadi untuk gender dalam hasil akhir, jadi nilai itu menunjukkan bahwa kita ingin menyertakan field tersebut. Terus ada akumulator, jadi akumulator ini pertamanya ada dokumen 1, ada quantity, ada age,
Begitu juga sampai ke dokumen 4, yang dimana akan ditotalkan seperti totalnya ada 90 quantity dengan X 25. Jadi di situ ada proses dari si quantity dan umur atau age. Terus ada sum cumulator yang dimana sum cumulator ini fungsinya itu untuk digunakan melakukan operasi penjumlahan yang dimana ada expression atau number yang menunjukkan bahwa setelah sum itu kita bisa memberikan sebuah ekspresi seperti nama field berisi nilai numerik atau langsung sebuah angka. Terus ada AVG atau untuk menghitung rata-rata penjualan per bulan, seperti menghitung usia yang dimana di sini bisa kita contohkan yaitu untuk menghitung usia. Terus bagian unary operator. Jadi di sini bagian unary itu ada tipe. Nah, jadi itu tipe itu untuk mencari data berdasarkan tipe datanya seperti string and number. Terus ada or yang dimana itu fungsinya itu untuk memenuhi salah satu atau lebih dari kondisi. Ada IT yang digunakan untuk mencari data nilainya lebih kecil dari nilai tersebut. Itu LT. Terus GT digunakan untuk mencari data yang nilainya lebih besar dari nilai tertentu. Ada N, itu data yang memenuhi semua kondisi yang diberikan. Terus adanya multiply, mengalihkan nilai-nilai dalam dokumen yang digunakan dalam perhitungan agregasi. Terus ada out. Nah, jadi out ini operator yang menulis hasil dari operasi agregasi ke dalam koleksi MongoDB. Ada new collection. Nah, jadi new collection ini adalah koleksi baru yang dibuat untuk menyimpan hasil agregasi. Terus ada allow disk option. Nah, di sini itu adalah sebuah pengaturan yang memungkinkan MongoDB itu untuk menggunakan ruang disk sementara ketika operasi agregasi membutuhkan lebih banyak memori, seperti memori operasi agregasi itu sebesar 100 MB. Terus di bagian aggregation model summary seperti kita lihat ada aggregation stage, di situ ada group, ada match, source, project, out. Sedangkan stage chaining ada accumulator operation seperti sum, FG, terus ada unary operator. Nah, jadi hanya itu yang saya dapat jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.